Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Hadi Nur Fajar dalam mata kuliah Telaah Materi Bahasa Arab MTS yang diampu oleh Bapak dosen Hasan Saifullah MAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makna dan kedudukan KIKD mata pelajaran Bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Kedua, aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab MTS dari KD Kurtilas menurut keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan antara keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 dengan keputusan Menteri Agama 165 tahun 2014. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu makna kedudukan KIKD. Yang pertama, makna. Kompetensi inti adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran tertentu. Di dalamnya terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam seluruh mata pelajaran agar peserta memenuhi standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Di dalam kompetensi dasar ini, para siswa diberikan tujuan spesifik dari proses pembelajaran yang telah ia jalani. Yang tadinya hanya diberikan gambaran dalam kompetensi inti, kini di kompetensi dasar diberikan contoh tujuan. Gambaran pada kompetensi inti aspek 3 yaitu pengetahuan atau pemahaman konsep. Nah, KD-nya itu meliputi pemahaman dirinya atas materi yang telah dipelajari. Dan dilanjut ke kompetensi inti aspek keempat yaitu keterampilan. Kompetensi dasarnya itu peserta didik diharapkan dapat memaparkan materi yang telah dipahami tersebut. Jadi yang KI 3 itu sama keempat itu saling berkesinambungan, jadi saling berhubung gitu. Oke. Menurut Mulyasa, kompetensi inti adalah kebutuhan peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat sehingga menjadi kompetensi inti. Jadi gini, kompetensi inti adalah hal yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dapat dimiliki melalui proses pembelajaran yang ada di kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sepemahaman saya, kedudukan KIKD itu sebagai syarat bagi peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang di dalamnya juga
mencakupi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika diibaratkan seperti ini, SKL atau standar kompetensi lulusan itu sebagai bos. Kemudian kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sebagai kepala bagian. Jika si bos atau SKL ini ingin membuat barang, itu ia akan memberikan barang tersebut, misalkan contoh barang tersebut kepada kepala bagian. Nah, kemudian kepala bagian ini yang akan membuat gambaran dan membuat rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh karyawan. Nah, karyawan yang itu bisa diibaratkan sebagai peserta didik. Oke. Jadi kedudukan KIKD itu sama ya, sebagai syarat untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab di MTS. Menurut Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Aspek-aspek KIKD ini dirancang sedemikian rupa itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi maksudnya tuh segala aspek ini tidak untuk dipenuhi satu persatu, namun jika yang satunya terpenuhi maka yang lainnya juga akan terpenuhi. Itu aspek-aspeknya, yaitu meliputi aspek spiritual, aspek sosial, pengetahuan atau pemahaman konsep, dan keterampilan. Keempat aspek itu yang akan menjadi acuan dari kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam peristiwa pembelajaran secara langsung. Adapun rinciannya silahkan dibaca dari link yang saya berikan ini. Selanjutnya yaitu perbandingan antara kurikulum 2013 menurut Keputusan Menteri Agama 183 dengan Keputusan Menteri Agama 165. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa perbandingan, diantaranya yaitu 1. Struktur penulisan. Pada bab 2 dalam KMA 165 itu langsung membahas tentang struktur kurikulum. Jadi di dalamnya itu terdapat langsung pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar serta lain-lainnya. Sedangkan di KMA pembahasannya itu berada di bab 3. Seperti di dalamnya itu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar serta lain-lain. Selanjutnya yaitu dalam KMA 183 terpampang jelas fungsi dari kompetensi inti, yaitu yang pertama menyamakan KD antar mata pelajaran pada kelas yang sama. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki kompetensi dasar yang sama di kelas yang sama. Jadi misalkan tujuan kelasnya itu 1, ya udah 1, jadi enggak yang kedua apa yang ketiga gitu. Yang dimaksud samanya itu mungkin dalam aspek spiritual dan aspek sosial ya, bukan termasuk pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu menyamakan
kompetensi dasar mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Jadi misalkan pada kali ini ya, bahasa Arab itu memiliki KD yang sama antar kelas yang berbeda. Itu yang sama maksudnya tuh. Jadi kompetensi inti dalam aspek pengetahuan dan keterampilannya saja yang sama. Adapun dalam aspek spiritual dan sosial itu tergantung tempat kelasnya gitu. Selanjutnya yaitu pembahasan KIKD pada KMA 183 berubah posisi. Nah, iya. Yang tadinya dari KMA 165 itu kolomnya ke samping ya, dan hanya ada 2 kolom. Di dalamnya itu terdapat penjelasan KIKD. Jadi sebelah kirinya KI kompetensi inti dan sebelah kanannya kompetensi dasar. Sedangkan dalam KMS 183 itu posisinya ke bawah. Jadi apa ya, menurut saya tuh malah bikin pusing gitu, soalnya kan jadi lebih banyak lah gitu. Nah, dalam KMA 183 itu terdapat 4 kolom ke samping. Nah, yang di dalamnya itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan atau pemahaman konsep, dan keterampilan. Dilanjut dengan pembahasan tentang kompetensi dasar itu di bawahnya. Selanjutnya yaitu pada KMA 183 terdapat penjelasan tentang standar kompetensi lulusan yang ada di bab 2. Sedangkan dalam KMA 165 tidak begitu terperinci. Nah, masuk yang kedua itu perbandingan di dalam isi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti dalam contoh pada gambar-gambar dalam aspek KIKD yang telah dipaparkan tadi. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.